Ada yang mau saya tanyakan. Kenapa Mbak bisa jatuh seperti tadi? Ada orang mungkin yang berniat jahat kepada Mbak. Karena Abi tadi bilang, dia seperti melihat seseorang yang keluar dari kamar Mbak. Apa mungkin itu Rubiah? Tapi bukannya tadi Rubiah pergi duluan? Boleh nggak nanti kalau cucu kita lahir, saya yang memberi nama? Oh, silakan Kiai, silakan. Alhamdulillah, Ranun hamil. Subhanallah. Dan sesuai permintaan kamu dalam surat kamu, hari ini, menit ini, detik ini juga, saya akan menyatakan rasa cinta saya kepada kamu. Tunggu, Mas. Surat apa ya, Mas ya? Kok aku nggak ngerti? Bukannya kemarin Mas yang kirim surat sama aku? Ini surat dari kamu, kan? Tunggu. Ini surat dari Mas Malik, kan? Masya Allah, saya harus padamkan apinya nih. Kalau tidak bisa habis semua persediaan sembako para santri, persediaan Ramadan. Api keluar! Keluar, Yang! Gulai kebakaran! Tolong, kebakaran! Tolong, kebakaran! Api keluar! Astagfirullahaladzim. Abi! Bu! Ibu! Ya pelan-pelan, Bu. Kalian ngapain kesini? Bahaya tahu. Kami takut terjadi apa-apa sama ibu. Iya, Bu. Kalian benar-benar nekat. Bu, iya udah ketemu belum, Bu? Belum. Astagfirullah. Eyang! 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 Masuk! Awas! Nisa! Ya Allah! Nisa! Nisa! Bisa. Biar aja ya. Yang bantuin bisa. Ibu. Ibu. Bu. Nisa! Kamu gak apa-apa, sayang? Bisa nggak apa-apa, Bu? Bu, ini yang Bu. Yang tidur di bawah. Abi. Aduh. Yang. Bu, bisa nggak kuat, Bu? Iya, Bu bilang nggak kuat, Bu. Kita harus cari bantuan. Ayo teriak lagi, teriak. Tolong. 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 Sekarang giliran siapa yang azan? Ini, Mas, si Fuad. Ya udah Fuad, silakan azan aja. Baik. Mas Fahmi. Itu, Mas. Gudang kebakaran. Kebakaran apa? Astagfirullahaladzim, kok bisa? Kebakaran itu sepertinya munculnya dari gudang sembako pesantren. Ya, Masya Allah. Karena yang saya lihat, Mbah Halimah dan anak-anaknya bermain petasan dan kembang api di dekat gudang itu. Jadi kebakaran itu karena mereka main petasan dan kembang api itu? Ya, tapi itu semua mungkin aja terjadi kan, Umi? Buktinya sekarang aja bisa terjadi kebakaran. Ayo Nun, kita harus segera ke sana. Ayo. Ayo, Rubiah. Ya. Bu. Kita udah nggak kuat lagi, Bu. Saya sakit, Bu. Ya, Bu. Tolong. 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 Astagfirullahaladzim.
Fahmi, gudang kita kebakaran, Fahmi. Tolong cepat matikan apinya. Cepat. Ambil air. Bisa, Bilal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas, mereka terjebak di dalam. Saya harus nolong mereka. Mas, tapi ini risikonya cukup besar. Fahmi, jangan, Fahmi. Saya nggak punya pilihan lain, Umi. Itu istri saya dan anak-anak saya. Fahmi, jangan nekat. Mas, saya mohon, Mas. Jangan bakar diri Mas sendiri. Saya mohon. Saya harus nolong mereka, Anu. Allahu Akbar. Mas, Fahmi, hati-hati. Fahmi, jangan nekat. Fahmi. Umi, tenang, Umi. Ranun, kamu lihat sendiri kan? Itu karena Mas Fahmi lebih mementingkan Mbah Lima dan juga anaknya. Dan menurut saya, ini semata-mata hanya strategi Mbah Lima aja. Strategi apa? Untuk memisahkan Ranun dan juga Mas Fahmi. Karena sekarang Mbah Lima tahu bahwa Ranun sedang mengandung anaknya Mas Fahmi. Jadi dia sama sekali tidak mau kalau sampai Ranun mempunyai anak dari Mas Fahmi. Makanya dia sekarang lebih baik mengajak mati Mas Fahmi bersama dia daripada dia melihat Mas Fahmi bahagia bersama Ranun. Ranun, lebih baik kamu doakan. Kamu doakan suami kamu, Fahmi, ya, supaya dia bisa kembali ke kita dengan baik, dengan selamat. Semoga Mbah Halimah dan anak-anaknya nggak akan selamat di dalam. Allah, aku pasrahkan diriku dan anak-anakku padamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abi, maafkan saya, Abi. Saya tidak bisa menolong Abi. Abi, tolong! Mbak Lima. Mas Fahmi. Abi, tolong, Abi, tolong! Mbak Lima. Mbak, di mana, Mbak? Di mana, Mbak? Saya nggak bisa lihat, Mbak. Mas Fahmi. Mas Fahmi, saya di sini sama anak-anak. Ada Abi. Abi di situ juga, Mbak. Mas Fahmi. Abi pingsan, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Mbak. Mbak, tunggu di situ aja. Abi, tolong, Abi! Mbak Lima. Di situ ada Abi. Di bawah, Mas Fahmi. Tolong Abi. Astagfirullahaladzim. Abi. Mbak Lima. Nisa, bilang. Kalian nggak apa-apa kan? Iya. Mas harus bawa Abi keluar, Mas. Mbak dan anak bagaimana? Gak apa-apa, Mas. Kita bisa sendiri. Nanti saya keluar sama anak-anak, Mas. Enggak, Mbak. Kita keluar sama-sama. Bila, Nisa, kalian masih kuat kan? Iya, Bi, masih kuat. Masih. Kalau begitu, kalian bantu dorong kursi rodanya Ibu ya. Kita keluar sama-sama. Ya. Itu Mas Fahmi. Dia berhasil. Itu Mas Fahmi. Alhamdulillah, ya Allah. Fahmi. Sial, Mbak Halimah masih juga bisa diselamatkan. Fahmi sama siapa? Siapa yang dia bawa? Itu kan Pak Kiai. Abi. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih
masih bisa terus melangkah. Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintai. Ini semua pasti gara-gara anak-anaknya Mbak Halimah. Apa kalian itu sengaja ya mau membunuh Pak Kiai? Iya. Apa maksud kamu, Bia? Nisa dan Bilal main kembang api dan petasan di gudang. Dan Halimah tidak mencegah anak-anaknya bermain seperti itu. Itu yang menyebabkan kebakaran. Maaf Rubia, itu tidak benar. Anak-anak saya tidak mungkin main petasan ataupun kembang api. Masa sih? Buktinya aja, saya juga dulu pernah kok kena petasan yang mereka mainin. Bahkan saya juga hampir gosong. Dan Mas Fahmi sendiri, Mas juga tahu kan Mas bagaimana kejadiannya? Iya, saya ingat. Tapi kamu juga ingat kan bahwa yang salah waktu itu bukan Nisa dan juga bukan Bilal, tapi Koko, Rubia. Mereka memang masih pada kecil, tapi bukan berarti kamu bisa menuduh mereka seenaknya. Permisi, keluarga Pak Hasan. Iya, Sus. Bagaimana kondisi Abi saya? Mi, Abi Mukol juga belum sadar-sadar. Tadi suster bilang akan butuh waktu buat Abi kembali ke kondisinya. Umi hanya khawatir kalau terjadi apa-apa sama Abi. Umi, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi gak akan sanggup kalau harus kehilangan Abi, Fahmi. Umi gak sanggup. Umi, segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Kalau memang belum saatnya Abi untuk pergi, maka itu tidak akan terjadi, Umi. Iya, tapi kan... Umi, percayalah. Insya Allah, Abi akan baik-baik saja. Umi, istighfar, Umi, istighfar. Ranu, kamu seharusnya lebih hati-hati lagi sama Mbak Halimah. Rubia, kamu itu ngomong apa sih? Mbak Halimah itu memang sengaja ingin menyingkirkan orang satu persatu yang ada di dalam rumahnya Mas Fahmi. Iya, tapi buat apa? Ya untuk apa lagi? Kalau bukan ingin menguasai Mas Fahmi dan juga ingin menguasai harta keluarganya Pak Kiai. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk untuk meluruskan semua ini. Saya tidak seperti yang dipikirkan Rubia. Apa mungkin Mbak Halimah sejahat yang Rubia bilang? Dia mau menyingkirkan satu persatu orang di rumah ini. Aku rasa nggak mungkin. Tapi yang terjadi sama Abi, sebenarnya itu disengaja atau enggak ya?
Ranun, lagi mikirin apa kamu? Apa kamu masih mau minum jamu racun itu? Rubia, itu bukan racun. Buktinya aku udah minum 2 kali dan aku nggak apa-apa. Kok aku baik-baik aja? Kamu itu masih ngeyel aja ya, Ranun. Kalau nanti kamu udah nggak tertolong, kamu pasti akan menyesal. Apa kamu juga mau masuk rumah sakit juga seperti Pak Kiai? Ranun, kamu minum juga? Loh, kok dibuang? Karena Ranun takut kalau itu adalah jamu racun. Astagfirullahaladzim, itu bukan racun. Itu obat tradisional untuk kesuburan. Itu kan kata Mbak. Tapi maaf ya, kita semua orang yang ada di rumah ini sama sekali nggak akan pernah percaya lagi dengan omongannya Mbak Halimah. Karena Mbak Halimah itu udah ketahuan dengan sengaja ingin mencelakai Pak Kiai, iya kan? Ya udah Yunun, kita keluar aja daripada nanti kita kenapa-napa di sini. Karena ada seseorang yang akan jahatin kita. Yuk. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Amin. Rubia, kamu kenapa? Aku teringat sama Pak Kiai, Ranun. Biasanya kan setiap kali sedang berbuka dan saat sahur, Pak Kiai pasti selalu duduk di kursi itu bersama Umi juga. Kalau sampai ada apa-apa terjadi sama Pak Kiai, hati aku benar-benar hancur. Karena Pak Kiai itu sudah begitu baik sama aku. Dan aku juga sudah menganggapnya seperti orang tua aku sendiri. Sudah. Ayo kita makan sahur. Nanti udah keburu imsak. Gak usah. Biar saya saja yang menuangkan nasi untuk Mas Fahmi dan semuanya. Apakah Abi melihat pelakunya? Iya. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Apa? Aisyah izin pulang? Tapi kan beberapa hari yang lalu dia sudah pulang. Dia bilang nggak sama kamu untuk apa alasan dia pulang? Kalau itu saya nggak tahu, Mas. Tapi kayaknya dia memang sedih banget. Aduh, pasti ini gara-gara dia marah sama aku. Terus dia bilang nggak berapa lama diizinnya? Itu saya juga nggak tahu, Mas. Kayaknya sih bakal lama. Soalnya dia bawa bajunya agak banyak gitu. Wah, jangan-jangan dia berencana nggak balik lagi nih ke sini. Waduh, gawat. Astagfirullahaladzim. Aisyah nggak aktif handphonenya. Aduh,
Ini pasti Aisyah marah beneran sama aku. Makanya handphonenya nggak diaktifin sama dia. Ya Allah, ini bagaimana ya? Apa yang harus aku lakukan ini? Mas, kita kenapa nggak langsung berangkat? Mau nunggu siapa? Mbak Halimah, dia mau ikut. Kok Mbak Halimah pakai ikut segala sih, Mas? Nanti kalau Mbak Halimah sampai ikut ke rumah sakit dan Pak Kiai sadar, nanti yang ada Pak Kiai menjadi syok, terus malah ingat kejadian kebakaran semalam. Demi Allah, saya katakan sekali lagi, bukan saya ataupun anak-anak yang membakar gudang itu. Halah, masih coba bela diri lagi. Demi Allah, benar. Kalau tidak percaya, ya panggil polisi saja. Biar nanti polisi yang menentukan benar atau tidak. Mampus deh aku. Kalau sampai polisi dilibatin, aku pasti bisa ketahuan. Halah, ngapain sih pakai bawa-bawa polisi segala? Mbak Halimah itu sengaja ya, ingin mempermalukan keluarga ini. Menghancurkan dan mempermalukan nama baik keluarga ini. Itu yang Mbak Halimah mau, iya? Mungkin yang dikatakan Rubiah itu ada benarnya. Untuk sementara waktu, kita jangan libatkan polisi dulu. Nanti kalau Abi sudah sadar, kita tanya. Mungkin Abi tahu siapa pelakunya. Apa Pak Kiai ngeliat aku ya saat keluar dari dalam gudang? Wah, ini bisa berbahaya banget buat aku. Saya angkat teleponnya dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Iya. Apa? Abi. Alhamdulillah, Abi sudah siuman. Iya, Fahmi. Lega rasanya Umi lihatnya. Dokter, bagaimana kondisi Abi saya? Alhamdulillah, Bapak sudah melewati masa kritisnya. Tapi secara klinis, ya kondisi jantung beliau belum begitu pulih benar. Harus kendalikan hati maupun pikiran. Jangan sampai emosi dan bisa menyebabkan jantungnya ampal kembali. Apabila ini terjadi, ini bisa membahayakan. Aduh, kok Pak Kiai ngeliatin saya begitu banget sih? Apa jangan-jangan dia bener-bener tahu ya kalau saya yang udah bikin gudang itu kebakaran? Aduh, bisa bahaya ini. Kalau gitu saya permisi. Abi, maaf, ada yang mau saya tanyakan kepada Abi. Apakah Abi melihat pelakunya? Orang itu yang membakar gudang itu. Siapa Abi orangnya? Kira-kira Mas Malik nyariin aku nggak ya? Mas Malik? Gawat, dia pasti kesini mau nyariin aku. Aku belum siap ketemu sama dia. Dia nggak boleh lihat aku ada di sini. Maaf Pak, maaf. Aisyah nggak sengaja, maaf ya Pak. Aisyah, tunggu. Ada apa ya dengan dia kok lari terburu-buru ke kamar? Seperti dikejar setan saja. Assalamualaikum. Oh, ternyata ini dia biangnya.
Permisi. Waalaikumsalam. Kamu lagi. Mau apa kamu datang-datang ke sini lagi? Saya mau bertemu dengan Aisyah, Pak. Aisyahnya ada, Pak. Mau apa kamu ketemu dengan Aisyah? Mau nyakitin Aisyah lagi? Nyakitin Aisyah? Enggak, Pak, bukan. Saya apa? Dengar baik-baik. Kalau kamu nyakitin anak saya Aisyah, kamu itu akan berhadapan sama saya. Ngerti kamu? Tapi Pak, saya enggak pernah mempermainkan Aisyah, Pak. Saya serius sama dia, Pak. Kalau kamu serius sama dia, berarti kamu sudah penuhi syarat yang saya ajukan kemarin. Gimana? Apa rumah itu sudah ada? Jadi yang Abi lihat itu cuma bayangan? Iya. Dia lari keluar dari belakang gudang. Abi bisa lihat gimana ciri-ciri orang itu? Abi nggak melihatnya dengan jelas. Karena situasinya gelap, banyak asap. Dan orang itu menghilang dengan cepat. Kalau memang itu yang dilihat oleh Abi, berarti bukan Mbah Lima. Karena dia menggunakan kursi roda dan nggak mungkin dia bisa lari. Abi rasa memang itu bukan Halimah. Alhamdulillah. Loh, tapi mungkin aja kan, sebelum Pak Kiai melihat gudang itu terbakar, Mbah Halimah sama anak-anaknya bermain kembang api dan petasan di dekat gudang itu. Ya, bisa aja itu terjadi. Tapi saya yakin sekali, kalau kebakaran itu bukan karena kembang api atau petasan, itu pasti karena sesuatu yang lain. Ami, kamu harus lidiki kebakaran gudang itu, supaya nanti tidak terjadi fitnah yang menyalahkan orang yang tidak bersalah. Ya. Baik, Mi. Aduh, gawat. Saya harus punya cara supaya saya tidak disalahkan atas pembakaran gudang ini. Anun, apa kamu sudah periksakan kehamilan kamu ke dokter kandungan? Maaf, Mi. Belum. Kenapa belum? Kamu kan tahu sendiri, Abi kepingin punya cucu cepat-cepat. Dan Abi yakin Ranun itu pasti hamil. Ya sudah, sekarang mumpung kita berada di rumah sakit ini, kamu berdua periksakan kehamilan Ranun ke dokter kandungan. Ya? Baik, Mi. Dan kamu Ranun, kehamilan kamu itu akan membuat Abi cepat sembuh. Kami butuh sidik jari dari semua orang yang ada di pesantren ini. Dengan begitu, kami bisa cocokkan dengan sidik jari yang mungkin masih menempel di lampu teplok itu. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Aduh, gimana nih? Mas Fahmi sama yang lainnya juga udah mau masuk ke dalam gudang. Kalau aku tetap masuk ke dalam gudang, yang ada mereka semua akan curiga sama aku. Yang pasti, aku harus cari cara supaya tetap bisa memasukkan petasan dan kembang api bekas ini. Supaya Mbak Halimah dan anak-anaknya tetap menjadi tersangka atas pembakaran gudang ini. Iya. Sekarang saya minta semua pakai sarung tangan, supaya bukti yang ada di sini tidak rusak. Iya, ayo, ayo. Mas Fahmi, saya lihat ini nih, Mas. Saya rasa gara-gara lampu teplok inilah yang menjadi penyebab kebakaran di sini, Mas Fahmi. Bisa jadi, Furqan. Dan saya rasa sidik jari pelakunya ada di situ. Jangan dipegang, ya. Betul, Mas Fahmi.
Dan kita bisa melaporkan kejadian ini ke polisi untuk mengetahui sidik jari siapa yang ada di lampu teplok itu. Sidik jari? Aduh, gawat, gawat. Aku kan sempat megang lampu itu sebelum terjadi kebakaran. Aduh, gawat ini. Aduh, bisa-bisa aku ketahuan. Aduh, gimana ya? Suara apa itu? Coba kita lihat ke belakang. Ayo kita cek. Ini apa tadi? Oh, itu cuma suara kardus yang jatuh, Mas. Biar tak beresnya ya, Mas. Gak usah, biarkan seperti itu, supaya tidak mengganggu penyelidikan polisi. Yaudah, kita masuk ke dalam. Wah. Ini dia. Ini dia rumah yang saya inginkan. Gimana, Malik? Bagus kan? Hah? 500 juta? Uang dari mana aku? Gimana? Saya tidak salah pilih kan? Tapi Pak, kasihan nanti Aisyah bersihinnya Pak. Ah, sudahlah, sudah. Soal bersih-membersih itu gampang. Saya juga bisa membantu membersihkannya. Atau kamu dan Aisyah cari pembantu yang bisa membersihkan rumah ini. Gitu aja kok repot. Iya, tapi Pak saya... Jang. Pokoknya saya pilih rumah yang ini. Iya, Pak. Dan saya pilih mobil yang ini. Catat itu, catat. Soal bayar-membayar, soal surat menyurat, itu urusan calon mantu saya ini. Bukan begitu, Malik? Loh, Malik. Kamu kenapa, Malik? Abi, kok sudah pulang? Abi kan belum sembuh. Itulah Abi. Umi udah kasih tahu untuk tetap istirahat di rumah sakit, nggak mau. Abi udah nggak betah di rumah sakit. Abi pengen cepat-cepat pulang melihat keadaan pesantren. Seharusnya Abi nggak usah khawatir. Kan Abi ada saya. Iya, Bi. Benar yang dibilang Mas Fahmi. Sebaiknya Abi istirahat aja biar Abi cepat sembuh. Iya, Abi. Abi kan belum boleh mikir dulu. Ya, kalian semua benar. Tapi tetap saja Abi nggak tenang meninggalkan pesantren ini. Jadi lebih baik Abi pulang kan? Ya sudah, kalau memang ini membuat Abi lebih tenang, nggak apa-apa. Sekarang saya antar Abi ke kamarnya supaya Abi bisa istirahat. Oh ya, Mami. Tadi kamu sudah periksakan kehamilan Ranun? Tadi kita sudah ke rumah sakit, tapi dokternya belum praktek. Loh, kok bisa? Ya memang begitu, Bi. Dokter spesialis itu prakteknya sore. Ya sudah, kalau begitu nanti sore-sorean kamu kembali lagi. Biar Ranun segera diperiksa. Baik, insya Allah. Fahmi, bantu Umi yuk. Dorong Abi. Ayo, Bi. Ranun, kamu kenapa? Kok kayaknya setiap kali Pak Kiai membahas tentang kehamilan kamu sepertinya sedih banget. Aku nggak apa-apa kok, Rubiah. Aku tahu. Pasti itu semua karena kamu merasa tertekan kan? Karena Pak Kiai terus menginginkan kamu untuk segera hamil. Padahal kamu juga belum tentu hamil. Dan kamu harus bilang sama dia kalau dia itu jangan cari gara-gara terus. Karena dengan dia membuat masalah, membakar gudang, dan membuat Pak Kiai jadi sakit. Akhirnya kamulah yang ditekan sama Pak Kiai agar segera punya anak. Astagfirullahaladzim. Berapa kali saya harus bilang, Rubiah? Saya tidak tahu apa-apa tentang kebakaran itu. Mbak itu memang benar-benar pintar berkelit ya.
Kita lihat aja nanti. Apa Mbak masih pintar berkelit kalau nanti polisi sudah menemukan barang bukti bahwa Mbak lah yang telah membakar gudang itu? Maaf mengganggu. Sekarang semuanya disuruh kumpul di depan. Ada polisi. Misi Mbak. Kami sudah menemukan barang bukti berupa lampu teplok yang telah diberikan oleh Bapak Fahmi. Oleh karena itu, kami memerlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga ini. Kerjasama apa, Pak? Kami butuh sidik jari dari semua orang yang ada di pesantren ini. Dengan begitu, kami bisa cocokkan dengan sidik jari yang mungkin masih menempel di lampu teplok itu. Aduh, gawat, gawat. Mereka pasti bisa menemukan sidik jari aku di sana. Dan mereka akan segera tahu kalau bukan Halimah pelakunya. Tapi aku, aduh gimana ya? Saya duga ya Allah. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Aduh gawat. Gimana ya? Kalau sampai ternyata mereka tahu sidik jari aku pasti bisa dipenjara dan mereka pasti nggak akan biarin aku gitu aja. Ini gawat, ini nggak boleh terjadi. Aku harus cari akal. Ya. Ruby ya? Iya. Kamu kenapa? Enggak. Aku nggak kenapa-napa kok. Kamu udah selesai periksa sidik jarinya? Nih. Udah selesai. Kamu itu kenapa sih? Kok dari tadi aku ngeliatin kamu kayak tegang terus? Itu cuma perasaan kamu aja, Ranun. Aku nggak kenapa-napa. Ya. Ruby ya? Kenapa lagi sih, Ranun? Kaki kamu kenapa kok jalannya pincang-pincang gitu? Aduh, gawat. Ranun nggak boleh sampai tahu kalau pinggangku ini tadi sakit gara-gara aku jatuh dari balok pas di gudang tadi. Bisa-bisa ketahuan ntar aku. Oh, ini ya? Nggak kenapa-napa kok, Ranun. Pinggangku cuma nyeri sedikit aja. Ya, mungkin aku juga kurang minum kali di bulan puasa ini. Makanya pinggangnya agak sakit sedikit. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku nggak kenapa-napa kok. Sebentar lagi juga sembuh. Ya udah ya. Kalau gitu aku ke kamar duluan. Sebenarnya ada apa ya sama Ruby ya? Kok ada yang aneh sih sama dia? Tadi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu. Hore lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ibu bisa berdiri. Bu, bekas jahitannya masih sakit nggak Bu? Alhamdulillah udah enggak sayang. Coba ibu gerakin kaki ibu. Ayo bisa jalan lagi ya Allah. Alhamdulillah. Suara apa itu? Bu, mobil pegangin ya Bu? Nggak apa-apa kok, ibu bisa sendiri. Astagfirullahaladzim. Ranun, kamu kenapa? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya mual tapi mau dimuntahin nggak bisa. Tapi kamu nggak pusing kan? Enggak, Mbak. Cuma saya ngerasanya aneh banget, badannya nggak enak. Jangan-jangan kamu... Jangan-jangan apa, Mbak? Kamu nggak mau tes kehamilan? Maksud Mbak Halimah saya hamil? Mungkin sih.
Kayaknya kamu lagi hamil muda deh. Rencananya sih emang sore ini saya mau ke dokter, Mbak. Saya mau cek. Soalnya dari kemarin saya nggak sempat ke dokter karena ada polisi. Atau gini aja, kan ada tes kehamilan yang bisa beli di apotek. Saya waktu itu pakai itu, terus ketahuan lagi saya hamil. Ya? Iya, tapi Mbak... Kenapa? Kamu nggak penasaran? Ya Allah, apa saya harus ngelakuin ini semua? Tapi gimana kalau hasilnya mengecewakan? Tapi saya harus ngelakuin ini semua, ya Allah. Karena saya mau tahu sebenarnya saya positif hamil atau tidak. Cuma 5 menit, Ranu. 5 menit. Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan, ya Allah. Mbak Halimah, ngapain sih dari tadi mondar-mandir terus? Kayak setrikaan aja. Sakit tuh nggak ngeliatinnya? Ini lagi nungguin Ranun. Ranun? Loh, emangnya Ranun ada di dalam kamar mandi itu? Iya, dia lagi tes kehamilan. Emangnya Ranun benar-benar hamil? Insya Allah. Makanya saya suruh dia cek. Mbak Halimah ini mau sok jadi pahlawan ya? Pakai sok nyuruh-nyuruh orang segala pakai tes? Hah? Enggak, tapi kan saya tuh curiga kalau dia hamil. Ya terus kalau Ranun sampai nggak hamil, gimana? Hah? Ranun pasti akan kecewa dan dia pasti akan sakit hati. Saya kan cuma ingin memastikan. Pokoknya inget ya Mbak, kalau sampai ada apa-apa sama Ranun, Mbak Halimah yang harus bertanggung jawab. Aduh gawat, kenapa sih saya itu mesti telat taunya? Kalau enggak kan saya bisa gagalin Mbak Halimah buat nyuruh-nyuruh Ranun tes beginian. Aduh, kalau memang Ranun sampai hamil gimana nih? Ya Allah, gimana hasilnya? Ranun, Ranun buka pintunya Ranun. Ya Allah. Dan saya duga ya Allah. Kamu jangan percaya sama hasil tesnya Ranun. Ranun, kamu lebih baik periksain ini ke dokter. Kamu jangan percaya dengan semua omongannya Mbak Halimah Ranun. Ranun buka. Ranun, 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 cepet buka pintunya Ranun. Ranun. Subhanallah, aku mencintai. Dokter jadi saya keguguran, Dok. Maaf, Bu. Ibu tidak bisa hamil lagi. Mami, pasti saya akan mengabdi sama suami saya. Aku mencintai.